السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. إخواني وأخواتي في الله، azani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah Jalla wa Ala sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, dan memang semestinya lah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan untuk kita semua. Mengamalkan firman Allah surat Fatir ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah berfirman, wahai manusia, ingatlah, uzkuru, ingatlah. Perintah mengingat berarti dilarang untuk melupakan. Apa yang mesti diingat? Ni'matallahi 'alaikum. Nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan untuk kalian. Pertama, ingat. Karena itu dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, satu riwayat yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan fa'alima annaha min 'indillah illa kataballahu lahu syukraha qabla an yashkuraha. Nabi mengatakan, tidaklah Allah memberi satu nikmat di antara nikmat-nikmatnya kepada seorang hamba, lantas hamba Allah itu tahu, faham nikmat itu dari Allah. Jadi pertama, sadarkan diri nikmat itu dari Allah. Mengamalkan firman Allah surat An-Nahl surat 16 surat ayat 53. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Kita belajar, Ibu, setiap merasakan nikmat Allah untuk kita itu dari Allah. Itu amanah Allah. Jadi Nabi mengatakan, tidaklah seorang hamba Allah beri untuknya nikmat dan ia tahu itu nikmat dari Allah. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Illa kataballahu lahu syukraha qabla an yashkura. Melainkan Allah catat sudah untuknya syukur nikmat itu sebelum lisannya mengucap kalimat syukur. Masya Allah, indah bukan ajaran Nabi ini? Jadi setiap mendapatkan kenikmatan, kemudahan, kelapangan, kegembiraan, sadarkan itu dari Allah. Maka Allah catat sudah untuk kita syukur nikmat sebelum lisan mengucap kalimat syukur. Apa artinya? Tidak mungkin lisan kita mengucapkan Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu. Enggak mungkin.
tanpa di dalam hati mengerti itu dari Allah nikmat itu. Jadi kalau kita mengucap kalimat syukur alhamdulillah tapi nggak sadar itu nikmat dari Allah, itu hanya basa-basi saja. Masya Allah. Makanya Allah katakan uzkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan untuk kalian. Lu nikmat itu banyak sekali. Gerak nafas kita, detak jantung kita, penglihatan mata kita, pendengaran telinga kita, ucapan tutur kata lisan kita, nikmat Ibu. Bahkan Allah menggugah kesadaran kita. Pagi ini kita masih bisa mendengar, alhamdulillah. Masih bisa melihat, iya. Hati masih bisa mengerti, iya. Tapi coba dengarkan firman Allah ini. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Masya Allah. Jadi kita belajar berinteraksi dengan Al-Quran. Qul katakan Muhammad kepada mereka yang tak pandai bersyukur di tengah melimpahnya nikmat Allah untuk mereka. Katakan kepada mereka, ara'aytum, itu artinya akhbiruni, coba beritahukan kepadaku. In akhadallahu sam'akum, bagaimana kalau Allah menghilangkan darimu pendengaranmu? Kita mendengar itu karena Allah memberikan kita nikmat berupa pendengaran. Sama dengan ayat yang Ibu hafal insyaallah, surat Al-Mulk itu. Qul huwallazi ansha'akum, katakanlah dia Allah mencipta kalian. Apa kalimat berikutnya? Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah cipta untukmu pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan hati bisa mengerti. Jadi kalau pagi ini kita masih bisa mendengar, melihat, bisa mengerti, memahami, itu nikmat Allah. Nah, ayat tadi mengatakan kepada kita, bagaimana kalau sekiranya Allah menghilangkan dari kalian pendengaran kalian? Allah mampu menghilangkan apa yang Dia berikan untuk kita. Menunjukkan apa? Sempurnanya kehendak dan kuasa Allah. Kita harus merenung. Ya Allah, andai aku tak lagi bisa mendengar, telinga sih masih ada kiri kanan, cuma hilang fungsinya untuk mendengar. Apa yang saya rasakan? Sunyilah alam ini. Aku tak lagi bisa mendengar gelak tawa canda anak yang aku cintai. Nggak dengar Ibu. Wa absarakum, bagaimana Allah menghilangkan dari kalian penglihatan kalian? Bayangkan, bisa Allah lakukan itu. Kedua bola mata masih ada di wajah kita, tapi hilang fungsi itu melihat. Apa kita rasakan? Ya Allah, gelaplah alam ini, tak lagi aku mampu memandang wajah orang-orang ku cintai itu. Masya Allah. Wa khatama ala qulubikum, bagaimana Allah membekukan, menutup rapat hatimu. Masya Allah, nggak punya empati, nggak punya simpati, nggak punya perasaan, nggak punya sifat rahmah, ra'fah, kasih sayang. Masya Allah. Apa Allah kemudian mengatakan, unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yastifun. Coba kau perhatikan Muhammad, bagaimana kami mengulang-ulang menjelaskan ayat-ayat kami. Ayat itu artinya tanda bukti sempurnanya kehendak kuasa Allah. Allah bisa memberi, Allah bisa mengambil apa yang Dia beri. Allah ulang-ulang ayatnya yang menjelaskan betapa sempurna kehendak dan kuasa Allah atas diri kita manusia. Summahum yastifun. Kemudian mereka begitu saja berpaling dari Allah untuk ibadah kepada Allah. Berpaling dari Allah mensyukuri nikmat-nikmatnya. Manusia. Kelewatan ya Bu yang gak pandai bersyukurin. Maka banyak orang sadar arti nikmat setelah nikmat itu diambil oleh Allah. Orang itu tahu arti sehat loh Ibu. Jangan kalau sudah sakit ya. Tahu arti kaya kalau sudah miskin. Jangan merasa yang kaya gak akan miskin. Yang sehat gak akan sakit. Yang sakit pernah sehat. Masya Allah. Apa pelajaran kita?
Allah masih memberi kita kesempatan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Rasulullah mengatakan, wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Sesungguhnya umur, Nabi sebut umur. Umur itu waktu. Umur itu kesempatan. Walaupun kita sadar dan bisa merasakan betapa waktu terasa begitu singkatnya, kesempatan begitu terbatasnya yang kita miliki. Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah umur orang beriman itu kecuali menambah untuknya kebaikan-kebaikan. Apa yang kita dengar, investasi kebaikan untuk kita dengan pendengaran kita itu. Yang kita lihat investasi, ya, kebaikan dan apa yang kita lihat itu. Masya Allah. Jadi ala kulihan memang nggak kurang-kurang mestinya kita mengajak diri kita untuk bersyukur. Bersyukur. Ya. Termasuk nikmat Allah yang patut untuk disyukuri adalah nikmat kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan. Oh, Masya Allah. Ramadan merupakan bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang memiliki khasais, kekhususan. Ramadan boleh mempunyai mazaya, keistimewaan beda dengan bulan yang lain. Bahkan sampai Nabi SAW pun di masa hidup beliau rindu untuk bisa bertemu dengan Ramadan, rindu banget. Seperti dalam satu hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamnya, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tiba bulan Rajab, 2 bulan yang lalu. Rajab, Sya'ban, Ramadan hari ini. Nabi itu kalau bertemu dengan bulan Rajab, bila mengucapkan untayan doa, bila mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini, dan berkahi pula kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Apa arti kalimat itu? Dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Antarkan kami Allah ketemu dengan Ramadan. Jadi Ramadan bulan yang sangat dirindukan. Persoalan kemudian, Ibu, bertemu Ramadan itu sesungguhnya merupakan suatu harapankah? Atau sekedar angan-angan? Ini penting. Bertemu Ramadan seperti hari ini merupakan suatu harapankah? Atau sekedar angan-angan? Banyak di antara kita mungkin tidak terlalu peduli dengan dua kata itu. Dan mungkin menganggap sama, padahal beda sekali. Dua kata itu banyak Allah sebut dalam Al-Quran loh. Yang pertama yaitu Al-Amani, yang artinya angan-angan. Yang kedua Ar-Raja, yaitu harapan. Oh, beda sekali. Sehingga korelasi dengan bahasan kita, Ramadan itu merupakan sebuah harapankah atau sekedar angan-angan? Mari kita periksa untuk mendapatkan gambaran konkret tentang makna kedua kata tersebut. Yang pertama yaitu Al-Amani, angan-angan. Kalau Ibu perhatikan surat Al-Hadid ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, Allah memberi kita pelajaran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqulu al-munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu. Hari itu, nanti di akhirat,
Orang-orang munafik laki-laki, orang-orang munafik perempuan berkata dengan penuh iba, memohon kepada orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, unzuruna, tunggulah kami, jangan tinggalkan kami. Apa mau mereka? Naqtabis min nurikum, kiranya kami bisa mendapatkan cahaya dari kalian. Kenapa? Mereka dalam kegelapan. Seperti gambarkan di awal Al-Baqarah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan orang munafik. Siapa sih orang munafik itu? Mohon diingat, sahabat Nabi itu nggak takut miskin, itu nggak takut susah hidupnya. Yang paling takutnya adalah muncul benih kemunafikan di hati mereka. Karena bahaya sekali nifak itu. Bahkan ada sahabat Nabi, Handalah, ketemu Abu Bakar. Ya Handalah, kata Abu Bakar, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? Seperti kita ketemu bertegur sapa, mengucap salam. Begitu pula Abu Bakar tanya kepada Handalah, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu hari ini? Handalah mengatakan, nafaqo Handalah, nafaqo Handalah. Dia tunjuk dirinya. Handalah telah munafik. Bukan berarti dia menuduh dirinya munafik. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan ucapan Handalah itu, beliau mengatakan khasyata wuqu'in nifaqi fi qalbi. Ucapan Handalah itu bukan kok dia munafik benar, bukan. Takut, khawatir kalau dalam hatinya sudah muncul benih-benih kemunafikan. Mendengar itu Abu Bakar bertanya, subhanallah, madza taqul? Subhanallah, kamu ngomong apa sih? Masa kau bilang dirimu munafik? Apa Handalah mengatakan? Wahai Abu Bakar, bagaimana tak muncul sudah benih kemunafikan di hati ini? Sedang kita ini kalau ada duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan, menyebutkan tentang surga dan kenikmatannya. Begitu kuat hasrat kita untuk mendapatkannya. Dan atau kalau Rasulullah sebutkan tentang neraka dan azabnya, begitu takut kita dibuatnya. Ka'anna ra'ya'in, seolah nampak di depan mata kita. Saking kuatnya iman mereka kepada ucapan Nabi. Walakin idza raja'na, tapi kalau kita pulang ke rumah, berpisah sudah dengan Rasulullah, wa asafnal azwaj, ketemu istri, ketemu anak, bercanda, bercengkrama, makan minum bersama mereka. Wa dhayya'at, dengan sibuk kita di rumah kita, nasina katsiran, maka banyak sudah yang kita lupakan. Kalau kita gimana, Bu? Kalau ngaji suruh buka ayatnya, bener Ustaz, bener. Nanti pulang lain cerita ya, Bu ya. Itu menurut sahabat itu nifak namanya. Hati-hati. Jadi nifak itu sebagian ulama mengatakan izharul iman wa ibtanul kufur. Ada mengatakan begitu. Menunjukkan, menampakkan, mempublikasikan iman dengan lisannya, sementara disembunyikan kekufuran di hatinya. Ada juga mengatakan nifak itu mukhalafatuz zahir bil batin. Adanya ketidakakuratan antara yang lahir dan yang batin. Adanya ketidaksesuaian ucapan dan perbuatan. Itulah nifak namanya. Maka orang munafik enggak sulit mengucapkan kami beriman, enggak. Allah berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Kalau mereka bertemu beriman, dia ngaku orang beriman. Kalau Ramadan, namanya Ramadan, masa nggak pakai jilbab sih? Pakai jilbab lah. Urusan habis Ramadan, ya lain cerita Ibu ya. Masya Allah. Beda antara hati dan tindak lakunya itu. Masya Allah. Nah, apa dampaknya? Jadi Allah katakan, mereka itu seperti orang menyalakan api di malam hari. Mungkin untuk mendapatkan cahaya.
Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihi. Maka tatkala api itu telah memberikan penerangan sekeliling mereka itu, Allah padamkan api itu. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah biarkan mereka dalam kegelapan, tak bisa melihat apapun. Di akhirat itu begitu orang munafik itu. Tunggulah kami supaya kami mendapatkan cahaya dari kalian. Apa orang beriman mengatakan? Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Mundur kalian, menjauh kalian. Cari cahaya sendiri oleh kalian. Orang beriman bercahaya. Ya? Mereka dalam kegelapan. Fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinu fir rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Allah kemudian letakkan dinding pemisah antara dua kelompok ini, yang beriman, yang munafikin. Dinding, pagar, ada pintunya di situ memang. Di dalam pagar atau dinding itu rahmat Allah bagi orang-orang beriman, di luar mereka orang munafik diazab oleh Allah. Yang menarik ayat yang 14 ini. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Di balik dinding, balik tembok itu orang-orang munafik masih berteriak mengibah kepada orang yang beriman. Mereka mengatakan alam nakum ma'akum. Bukankah kami dahulu ada bersama kalian? Ya. Memang benar ibu. Orang munafik itu ke masjid ya sholat. Jadi kalau kita memahami orang munafik nggak sholat, salah. Sholat orang munafik itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu hendak menipu Allah. Justru Allah akan membalas tipu daya mereka itu. Apa ciri orang munafik? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat, maka sholat penuh dengan kemalasan. Sholat itu malas. Kalau kita gimana? Kadang Ustaz, Masya Allah. Terus? Itulah tanda kemunafikan. Masya Allah. Apalagi sama subuh paling berat. Asqalus salati alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr, kata Nabi. Salat yang paling berat dikerjakan orang munafik itu isya sama subuh. Mereka masih ingat, alam nakum ma'akum, bukan kami dulu bersama kalian? Orang beriman menjawab, bala, benar. Kalian dulu pernah bersama kami di masjid, sholat bersama kami. Di mana simpul masalahnya? Ini. Pertama, walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian telah menimpahkan petaka, bencana bagi diri kalian sendiri. Menyengsarakan diri kalian sendiri. Apa itu? Kepura-puraan dalam ibadah. Ketidakikhlasan dalam ibadah. Ayo kita ambil pelajaran. Kalau kita ibadah itu pura-pura, hanya pencitraan. Ibu, terawih bu? Ya iyalah, apa kata orang. Puasa bu? Ya iya kan Ramadan. Jadi branding, ngasih kesan ke orang itu kita tuh orang begitu loh. Allahu Akbar. Jangan. Ini mana kalimat itu? Kalian menimpakan petaka atas diri kalian sendiri dengan kepura-puraan kalian. Jadi jangan ada kepura-puraan ibu kita itu. Ya apa adanya. Walaupun saya suka mengatakan kita memang bukan manusia yang sempurna. Exactly, benar. Tapi kita adalah pribadi-pribadi yang belajar menjadi orang yang bijaksana gitu loh. Apa bentuknya? Salah ya salah. Gak sempurna. Belajar. Ini memberikan kesan ke orang lain. Gak perlu lah ibu kita itu. Ya Allah. Ibu yakin masih seperti nanti di akhir Ramadan ibu? Ibu? Oh sekarang di mana awal Ramadan semangat ibadah luar biasa. Masjid begitu gedenya, lebarnya, luasnya, sempit banget rasanya masjid itu. Ibu yakin sampai akhir Ramadan seperti ini kita ibu? Semangat ibadahnya masih ada? Harus. Ini awal Ramadan tanamkan. Yang kedua, watarabbastum. Kalian hanya menanti tanpa berbuat sesuatu.
Yang ketiga, sifat orang munafik, wartabtum, kalian dalam keraguan dan kebimbangan. Nah, yang keempat, wa gharratkumul amani. Nah, ini. Dan kalian terbuai oleh angan-angan kalian. Angan-angan. Nggak ikhlas dalam ibadah kepada Allah, riya dan sebagainya. Kemudian menunggu, walaupun saya banyak dosa, siapa tahu Allah sayang kepada saya. Itu tarabbus namanya. Kemudian yang ketiga, irtibab, keraguan. Selalu berbuat baik itu rugi. Selalu berbuat buruk itu aman. Oh enggak. Yakinkan diri kita. Semua kebaikan itu menguntungkan dan bermanfaat untuk kita. Dan semua keburukan itu mudhar bagi kita. Yang keempat tadi menarik. Wa gharratkumul amani. Kalian dibuai oleh angan-angan. Inilah angan-angan. Enggak berbuat apa-apa. Pura-pura aja isinya. Termasuk Al-Baqarah ayat 111. Ada ayatnya itu. Kita lihat, kita ambil pelajaran. Kan masih ada di tangan ibu Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah ngasih kita pelajaran. Dan mereka, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara berkata, tidak akan mungkin masuk surga kecuali hanya kami yang Yahudi dan yang Nasara. Asumsi mereka. Allah menjawab, raddan an qaulin, bantahan atas ucapan mereka itu. Allah mengatakan, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, katakan, mana buktinya? Berikan bukti. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Enggak ada bukti, itulah angan-angan. Amani namanya. Nah, sekarang bandingkan dengan roja. Surat Al-Kahfi di antaranya ayat 110. Di ujung ayat itu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Renungkan. Allah mengatakan faman kana yarju. Allah tidak mengatakan faman kana yatamanna. Enggak. Tapi Allah mengatakan faman kana yarju. Siapa yang mengharap pertemuannya dengan Allah Rabbnya, bukan berangan-angan ketemu Rabbnya, enggak. Apa yang andai kita benar berharap ketemu dengan Allah, tentu mafhumnya radiyatan mardiyah, dalam keadaan kita ridha dan Allah ridhoi, dalam keadaan mulia dan Allah muliakan. Allah mengatakan falyamal. Nah ini, maka beramallah amalan salih, beramal salih. Maka Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Ini kitab ditulis oleh Ibnu Qayyim. Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Itu judul kitabnya. Terjemahnya mungkin artinya jawaban yang memuaskan untuk orang yang bertanya tentang obat apa yang bisa menyembuhkan. Nah, dalam kitab itu Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita. Beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi ayyu'lama anna man raja syai'an istalzama raja'uhu umuran salas. Siapa di antara apa yang perlu difahami supaya enggak salah memahami amani dan roja tadi. Di antara apa yang perlu difahami adalah bahwa man roja syai'an, siapa yang mengharapkan sesuatu, istalzama roja'uhu umuran salatha, maka harapan itu membuat ia harus memiliki tiga sifat. Tiga sifat harus dimiliki.
Apa 3 sifat itu? Pertama, mahabbatu ma yarjuhu. Ia sangat mencintai apa yang diharapkan itu. Sangat mencintai apa yang diharapkan itu. Yang kedua, khaufu fawatihi. Ada takut, khawatir kalau nggak bisa mendapatkan diharapkan itu. Ada ketakutan, kekhawatiran. Bukan kalau dapat syukur nggak juga nggak apa-apa. Bukan rojak namanya itu. Tidak ada menurut kita khawatir kalau nggak mampu untuk mendapatkan yang diharapkan itu. Yang ketiga nggak ada empatnya. Yang ketiga adalah sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Ada upaya maksimal ya, untuk mendapatkan yang diharapkan itu. Ada upaya maksimal Ibu. Bukan sampai lalu dapat syukur nggak juga nggak apa-apa. Bukan harapan namanya begitu. Maka beliau kemudian mengatakan, farraja'u la yuqarinuhu syai'un min dhalik famin babil amani. Maka kalau kita mengatakan saya punya harapan tapi nggak ada 3 sifat tadi, nggak mencintai apa yang kita harapkan itu, nggak khawatir akan kehilangan apa yang kita harapkan itu, yang ketiga nggak ada usaha maksimal, itu bukan roja tapi amani, angan-angan. Persoalan kemudian ketemu Ramadan ini harapan atau angan-angan? Nah, baru Ibu bisa tahu jawabannya apa. Banyak kita itu sebenarnya berangan-angan doang gitu, tapi dengan diksi harapan beda. Ibu sangat cinta tidak ketemu Ramadan ini. Cinta ini. Ada target nggak Ramadan? Apa targetnya ini? Coba Ibu perhatikan. Rasulullah mengatakan, "Faman khurima faqad khurima. Faman khurima khaira faqad khurima." Ini hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan Syekh Albani mensahihkan sanad hadis ini. Siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan Ramadan, maka tidak ada kebaikan apapun untuknya. Nanti kita bahas apa target kita Ramadan. Jadi pesan Nabi, siapa yang terhalang untuk mendapatkan fadilah keutamaan dalam Ramadan ini, kebaikan Ramadan ini, nggak ada kebaikan apapun. Ibu takut nggak? Apa di antara target Ramadan? Rasulullah mengatakan, roghima anfu rajulin. Roghima itu artinya khoba wa khasirah, gagal dan rugi. Kalimat membuat kita hati-hati. Rasul mengatakan begitu. Roghima anfu rajulin, gagal dan rugi besar seseorang. Siapa orang yang rugi, gagal itu? Dakhala alaihi Ramadan. Orang yang Allah beri kesempatan bertemu dengan Ramadan, summan salaho, kemudian Ramadan itu berakhir, dan pasti berakhir Ibu. Hari ini hari pertama Ramadan, ada yang hari kedua, oke, nggak ada masalah khilaf ya. Hari pertama Ramadan sebut saja, atau kedua Ramadan. Hitung 29 hari berikutnya, pasti berakhir Ibu. Karena Rasulullah mengatakan, asyahru tis'atun wa ishruna yauman. Sebulan itu hanya 29 hari saja. Hari pertama, hitung berikutnya 29, pasti berakhir. Atau ditambah 1 hari istiqmal, tambah 1 hari lagi, pasti berakhir. Rugi dan gagal itu kata Nabi, orang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, summan salaha, kemudian berakhir Ramadan itu, walam yughfar lahu, sedang ia belum mendapat ampunan atas dosa-dosanya dari Allah. Ini ucapan Nabi. Siapa yang pernah berpikir begitu? Ibu yakin kalau Ramadan sekian tahun kita berlalu Ramadan, yakin dapat ampunan? Minimal mikir lagi. Dengan kata lain supaya gampang, Bu, kalau ternyata Ramadan tahun ini ternyata nggak dapat THR, ya,
nggak bisa pulang kampung, nggak bisa beli baju baru, masalah atau tidak? Masalah atau tidak? Nggak ada nanti opor ayam, nggak ada ketupat, gitu. Masalah tidak? Ibu kenapa sulit menjawab ya Bu ya? Ya Allah, tinggal jawab aja. Nggak masalah Ustadz gitu loh. Biar enak ngatur belanjanya ya Bu ya. Harusnya kita balik. Kalau sampai Ramadan berakhir saya belum dapat ampunan, rugi besar saya. Rugi saya. Gak beli baju gak ada masalah saya punya baju. Itu target kita. Kan bukan target kita, selama ini kan bukan itu. Bangga banget beli baju baru. Ya. Bisa beli ini, beli bangga. Ya Allah, gak mikir yang satu tadi. Makanya gaya kita tuh beda dengan Nabi, Bu. Aisyah yang bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru. Nabi itu kata Aisyah, kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, udah mendekati Idul Fitri, Bu. Syaddal mi'zar. Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Dikencengin ikat pinggang, bukan dikendorin gitu. Itu kata kiasan. Imam Abul Abbas Ibnu Qudamah mengatakan, itu kata kiasan menunjukkan taklilut ta'am, ngurangi makan. Jadi kalau mau merapat ke Idul Fitri itu, mau berakhir Ramadan, kurangi makan. Hah? Gimana Bapak kurang makan? Semuanya udah siap, rendang udah jadi, sambal hati udah. Coba belajar, kurangi, bisa nggak begini? Pasti saya diprotes. Pasti diprotes. Ya nggak bisa gitu, Ustaz, pas gitu ya. Semakin merapat ke Idul Fitri, akhir Ramadan, semakin banyak makanan. Itu masalah kita. Karena target kita bukan mendapatkan ampunan Allah. Ngarep ya, sepekan sebelum hari Allah, udah keluar ya pulang kampung. Itu selama ini kita lakukan. Atau apa mana Ramadan? Puasa enggak ikut sholat tarawih. Ada enggak puasa tapi Lebaran paling heboh, paling rame. Apa sih mana Ramadan sesungguhnya gitu? Tadi Ibu belum menjawab pertanyaan saya, Ibu. Kalau Ramadan bisa suami, enggak keluar THR, gaji juga belum dikasih. Masalah enggak? Enggak masalah gitu. Ibu pasti jawab, biar Ustaz sendiri yang begitu mah gitu. Nggak bisa beli ini, biarin ini. Yang penting saya lebih khusyuk ibadah. Begitu. Jadi Rasulullah itu ahyal laila, kurangi makan, menghidupkan malam-malam untuk ibadah. Wa aiqadha ahla, membangun istri dan anak dibangunkan. Bahkan Imam Syafi'i menyukai kalau yang i'tikaf di masjid jangan pulang. Di hari terakhir itu, sampai sholat Id baru pulang. Kata Imam Syafi'i, kotanya madzhab Syafi'i. Jadi ilmu kita selama ini memang belum diterapkan, Ibu. Bu, saya ulang lagi, ilmu yang kita pelajari belum diterapin, belum diamalin. Kalau uang dikasih suami sudah dihabisin, siapa yang membantah? Belajar ilmu di masjid, di musala, nggak diamalin. Giliran uang belanja dikasih suami, langsung dihabisin. Masih ada uang belanja, Ibu? Masih ada uang belanja, Ibu? Yakin? Masya Allah. Ilmu diutamakan untuk diamalkan. Urusan belanja kapan ada waktu, kapan butuh lah gitu loh. Masya Allah. Baik. Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menjelaskan kepada kita, Rasulullah itu kalau sudah tiba bulan Ramadan, kata Abu Hurairah, yubashiru ashabahu. Rasulullah menyampaikan berita gembira. Digembirakan nanti para sahabat dengan Ramadan. Ya. Dan Ibu kalau ditanya juga, Bu, Ibu gembira nggak hati kalau ketemu Ramadan? Ya gembira lah, pasti gitu. Persoalannya, apa yang membuat kita gembira itu apa gitu loh? Apanya gitu loh? Itunya. Yang perlu dijawab, bukan, ya pasti senang lah, nanti kan libur cuti bersama Ustaz. Pulang kampung sama suami, sama anak-anak, ketemu keluarga gitu. Itu membuat kita senang.
Nabi menggembirakan hati saya bukan karena itu, Ibu. Maka ada beberapa pesan disampaikan Nabi kepada para sahabat. Beliau mengatakan, ya, qad ja'akum syahru Ramadan. Datang sudah kepada kalian bulan Ramadan. Kita sudah di bulan Ramadan ini. Dalam hadis lain dikatakan, qad adzallakum syahru Ramadan, syahrun adim. Kalian dinaungi bulannya agung, bulannya utama, bulan yang mulia. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Fadilatul Syekh Utsaimin mengatakan al-barakatu kasratul khair. Berkah itu banyaknya kebaikan-kebaikan. Dimudahkannya kita untuk meraih kebaikan-kebaikan itu. Itulah Ramadan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nah, ini membuat Nabi gembira itu ini. Ramadan merupakan satu bulan yang ada padanya satu malam di antara malam-malam Ramadan. Ramadan 29 30 hari. Ada satu malam dari sekian malam itu, satu malam saja. Khairun min alfi syahr. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya amal salih malam itu setara dengan amal salih dalam rentang waktu 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun, Ibu, kan satu tahun itu sama dengan 12 bulan ya. Kalau 1000 dibagi 12, ketemunya berapa? 83 tahun lebih 3 bulan. Apa kita bayangkan? Kalau malam itu, ya, biidznillah kita sedang sholat, Ibu, maka sholat kita malam itu setara dengan sholat dalam waktu 83 tahun. Sholat semuanya, terus, nggak berhenti, nggak tidur, nggak makan, sholat semuanya. Masya Allah. Gimana nggak senang ketemu Ramadan? Kalau malam itu kita sedang tilawatul, membaca Al-Quran, maka bacaan kita itu setara dalam keutamaan dengan membaca Al-Quran dalam rentang waktu 83 tahun, 3 bulan. Kalau malam itu kita sedang infak sedekah berapapun semampu kita, maka infak sedekah kita malam itu setara dengan infak sedekah dalam rentang waktu 83 tahun. Lebih 3 bulan. Kurang senang apa? Itu yang kita kejar sebetulnya. Dan gak setiap malam, hanya satu malam loh. Ada yang tanya, Ustadz, kalau pas malam Lailatul Qadar, saya lagi pulang kampung, macet di jalan, apa dapat Lailatul Qadar? Ya Allah. Emang kalau pulang habis sholat itu nggak bisa ya? Hah? Ya Allah gitu. Nabi ngasih kita pelajaran malam 21 Rasulullah itu langsung itikaf di masjid. Boleh ditengok istrinya untuk memastikan ya, Bu. Boleh nggak ditengok? Umi, Ma, Papa mau itikaf di mana? Masjid Al-Iman. Ya, tengok nggak apa-apa. Takut itikaf tempat lain ya, Bu ya. Nah, di sini nggak apa-apa. Jadi itikaf nggak kemana-mana Rasulullah itu. Nggak pulang ke rumah di masjid ini. Pulang kampung. Hah? Masya Allah. Ini yang membuat kita senang ketemu Ramadan. Jadi mengejar kemuliaan tadi, Ibu. Satu malam yang amal soleh setara dengan amal soleh selama waktu. Masya Allah. Umur umat Nabi, kata Nabi, rata-rata itu 60-70. Nabi katakan begitu, a'maru ummati ma baina sittin ila sabi'in. Umur umatku 60-70. Hadis lain mengatakan hasadu ummati, dipetik umatku oleh Allah, diambil oleh Allah umatku 60-70. Ada sahabat mengatakan tapi ada sampai 70 lebih ya Rasulullah, 80 lebih ya Rasulullah. Apa Nabi menjawab? Qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit umatku yang melampaui itu, sedikit ada tapi enggak banyak. Maka Nabi doakan, Allahumma arham abna as-sabi'in, Allahumma arham abna as-thamanin. Ya Allah, berkailah hambamu yang kau beri umur sampai 70, berkahi hambamu yang kau beri umur sampai 80, tapi sedikit. Nabi 62 sekian bulan, Khadijah, Aisyah. Ya? Bahkan ibu pernah mendengar berita ya Bu ya,
Banyak pelajaran ya. Maka ulama kita mengatakan masaibu qaumin indal qaumi fawaidu. Musibah yang menimpa suatu kaum pelajaran buat yang lainnya. Lagi viral beberapa waktu yang lalu, Ibu. Ya. Satu mobil Panther silver warnanya melaju dari Cawang menuju Cikampek. Ya, ya, melaju. Oleh gitu, nabrak pembatas jalan. Diklakson sama mobil belakangnya supaya mungkin ketiduran atau ngantuk. Nggak berubah. Akhirnya supir truk itu ngawal dari belakang supaya nggak terjadi insiden. Setelah nyangkut di pembatas jalan, berhenti, meninggal orang itu, Ibu. Supir itu meninggal, coba bayangkan, ketika berkendara. Di Kalimalang beberapa waktu yang lalu, waktu banjir-banjir itu, ada driver ojek online itu keprosok jatuh, meninggal. Ibu pasti dengar insya Allah. Di Kerawang, satu keluarga menyebut anaknya wisuda kelulusan hafal 30 juz Al-Quran, ya Bu ya. Ya Allah, bapak nyetir, ibunya sampai anak paling kecil sama ibunya. 3 anak belakang. Ketimpa kontainer pengcemet semua. 3 orang meninggal. 3 orang belakangnya selamat. Masya Allah. Kan pelajaran Ibu. Kan pelajaran buat kita. Itu bukan kebetulan. Tengok surat At-Taghabun 11. Gak ada, hidup itu accident itu gak ada. Bukan by accident, kebetulan. By design. Sudah rencana Allah itu semua kejadian. Surat At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah apapun, dimanapun, kapanpun, menimpa siapapun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Ibnu Abbas mengatakan, ai biqadarihi wa masyiatihi, itu dengan takdir, ketentuan, ketetapan Allah dan kehendak Allah. Maka setiap orang itu sudah ada ajalnya, Ibu. Dan ajal manusia itu kata Nabi termaktub di antara kedua pelipis matanya. Itu kalau beli produknya, itu suka ada expired date-nya itu. Batas tanggal kedaluarsanya. Ada di kemasan itu. Manusia juga ada, Ibu. Ya? Ajal di sini di antara kedua pelipis matanya. Maka Rasulullah mengatakan malaikat maut itu melihat wajah-wajah manusia itu 70 kali sehari semalam, Ibu. 70 kali sehari semalam. Satu hari kalau 24 jam, 70 berarti sepersetengah jam kurang ditengok malaikat maut kita. Bahkan dalam hadis dikatakan, malaikat maut mengatakan, ajibtu li ibni Adam. Aku heran lihat manusia. Heran lihat manusia. Bu'istu li aqbidha ruhahu wa wayadhaku. Aku diutus oleh Allah, diperintah Allah untuk mencabut ruhnya, dia ketawa-tawa. Jadi banyak orang sepersekian menit sebelum dia meninggal ketawa-tawa, pesta pora. Allahu Akbar. Ibu dengar berita di Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kegelapan malam mereka lelap, longsor datang begitu rupa, sekian rumah tertimbun. Di Tegal. Masya Allah, tanah gerak, ribuan rumah, Ibu, hancur semuanya. Masya Allah, pelajaran. Yang begitu ketentuan Allah untuk mereka memang harus pulang kembali kepada Allah. Yang masih hidup, pelajaran, ambil manfaat, kesempatan untuk ibadah. Mati itu pasti, Ibu. Masya Allah. Jadi umur umat Nabi itu kata Nabi 60-70. Nah, Ramadan ada satu malam yang mempunyai fadilah luar biasa. Kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, Masya Allah, dalam ibadah, umur kita seolah ribuan tahun dalam kebaikan-kebaikan. Kualitasnya bukan kuantitas, bukan jumlah umur kita. Tapi kualitas umur kita itu luar biasa. Itu yang dikejar harusnya. Malam kemuliaan itu, Ibu, 10 malam terakhir. Walaupun ada khilaf tentang kapan sih malam itu, yang pasti malam ganjing. 10 terakhir Ramadan, karena Rasulullah mengintensifkan ibadah di malam terakhir itu. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan bulan ganjil. Apa artinya? Andai 10 terakhir kita gencarkan ibadah, pasti dapat, Ibu.
Tapi kalau mengejar malam 27, bisa aja 21 turunnya adanya malam itu. Malam 23, 25. Pesannya adalah ambil semua 10 terakhir. Pasti dapat. Persoalan kita 10 terakhir malah kendor ibadah ya Bu ya. Yang nyangin ayam lah, yang meresin santan lah. Aduh. Terus bagaimana maunya Ibu? Seperti biasanya saja Ustaz. Allahu Akbar. Kenapa mindset kita, sudut pandang kita, nggak dirubah sedikit lagi? Ayam tetap matang Ibu, dimasak. Tapi ibadah jangan kendor gitu maksud saya. Nanti Ibu ngikuti saya, suami protes. Loh kok tumben nggak ada beli? Mau lebaran kok nggak ada kue? Tetap beliin aja kue Ibu, nggak apa-apa. Tapi ibadah jangan kendor maksud saya begitu. Hah? Masya Allah. Rasulullah kemudian mengatakan, Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah menjadikan puasa Ramadan itu sebagai faridah, ay wajibah, kewajiban. Berdasarkan firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra fal yasum." Siapa yang ketemu Ramadan wajib puasa Ibu. Wajib puasa. Ijma' para ulama tentang fardiyati shaumi Ramadan. Enggak ada yang khilaf, enggak ada beda pendapat. Bahkan kalau ada yang mengatakan puasa Ramadan itu enggak wajib, ya, ulama mengatakan irtadda an dini, dia murtad dari agamanya. Ya, dan dihukumi kafir orang itu. Ijma' para ulama. Ya. Oleh karena itu Rasulullah mewanti-wanti kita. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, Rasulullah mengatakan, "Man aftara yawman min Ramadhana fi ghairi rukhsatin rakhasa Allahu lahu, lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insamahu." Ini pesan Nabi kepada kita. Barang siapa yang dengan sengaja dan sadar tidak puasa 1 hari saja di bulan Ramadan, bukan karena adanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan untuk nggak puasa. Karena memang karakteristik Islam itu begitu, Ibu. Dalam surat Al-Hajj Allah menasihati kita, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan kesulitan untuk kalian dalam beragama. Enggak ada kesulitan. Sehingga ulama kita membuat satu kaidah, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Segala bentuk kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Maka Allah katakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Siapa di antara kalian yang sedang sakit di bulan Ramadan atau sedang safar dalam perjalanan di bulan Ramadan, boleh ditinggalkan puasa itu. Di hari sakitnya, di hari safarnya. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, untuk diganti hari yang lain. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kalau ada seseorang tiba Ramadan, dia sedang sakit, ada rukhsah untuk tidak berpuasa, boleh makan, boleh minum, tapi ia memilih tetap berpuasa. Tsumma mata, kemudian dia mati. Ya, dia mati. Apa kata Imam Syafi'i? Mata 'asiyan lillah. Orang itu mati dalam kemaksiatan kepada Allah. Jangan salah paham. Masa dibilang maksiat, bukannya hebat itu, rela mati demi ibadah. Tidak, Islam nggak begitu modelnya. Islam nggak begitu karakteristiknya, nggak. Ya? Itu sudah kelewatan orang itu, mengabaikan rukhsah dari Allah. Yang sakit boleh nggak puasa, supaya bisa makan, bisa minum obat untuk mereka free, ya, kesehatan tubuhnya, memulihkan kesehatan tubuhnya. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau selesai sembuh, dia diqadha. Ada penyakit namanya az-zamani atau zumni, zamani atau zumni. Penyakit menahun, Ibu. Nggak mungkin sembuh. Ya sudah, nggak usah puasa, tinggal membayar fidyah. Itulah Islam. Jadi jangan sampai kita celaka gara-gara ibadah. Loh, celaka karena ibadah saya dilarang, apalagi celaka karena maksiat. Beberapa waktu yang lalu di Subang, kan beritanya viral, ramai dibicarakan orang. 20 jam pesta miras itu dioplos, mati 8 orang. Ya Allah, kenapa sih ya?
nyari sensasi itu, mati tuh nggak balik lagi. Kalau bisa balik kan bisa tobat itu. Mati 8 orang anak-anak itu. Ini bapaknya kemana, ibunya kemana, dia tanahnya gitu-gituan begini. Pesta minuman keras, oplosan. Itu kan mengandung kimia. Kalau orang barat itu minum bir itu keren ya enggak? Gak sampai mabuk celeng enggak. Ini mabuk oplosan, mati pula. Apa hebatnya? Ya? Maka harus hati-hati, Bu. Hati-hati. Ibadah saja sampai membuat kita celaka, dilarang itu. Ibu pernah mendengar satu riwayat di mana Rasulullah kedatangan seorang laki-laki, ya, dari Bahilah, satu wilayah, datang ke Madinah, ngobrol dengan Nabi, berbincang-bincang dengan Nabi, kemudian dia pulang ke tempat asalnya. Setahun kemudian, ia datang kembali, bertatap muka dengan Nabi, tapi laki-laki itu merasa, loh Nabi kok seperti nggak kenal saya. Gitu. Maka dia memberanikan diri bertanya kepada Nabi, ama ta'arifuni ya Rasulullah. Apa kau tidak mengenal aku ya Rasulullah? Nabi bertanya, man anta, kamu ini siapa? Dia mengatakan, ana rajulun bahiliyun. Aku seorang laki-laki dari Bahilah yang sudah pernah datang bertemu dengan setahun yang lalu ya Rasulullah. Nabi baru ingat itu. Nabi, oh iya. Nabi bertanya, wa ma ghayyaraka wa qad kunta husnal hayati. Apa yang membuat kamu berubah? Dulu kamu bagus tubuhmu, gemuk, sehat, gagah namanya laki-laki. Lalu sekarang kenapa kurus, pucat, kenapa? Nabi tanya, wa ma ghayyaraka. Apa yang membuat kamu berubah? Laki-laki itu mengatakan, ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraqtuka ya Rasulullah. Iya, itu disebabkan karena aku enggak pernah makan siang hari kecuali malam hari saja ya Rasulullah. Sejak berpisah dengan setahun yang lalu. Puasa setiap hari, Bu. Tiap hari puasa dia. Dampaknya rusak tubuhnya, sakit tubuhnya. Apa tanggapan Nabi, Bu? Bagus? Tidak. Rasulullah mengatakan, lima adzabta nafsaka. Mengapa kau siksa dirimu? Itu hadis. Malam itu sunnatullah kita tidur. Wa ja'alna laila libasa. Tidur. Bukan sepanjang malam. Ya ayyuhal muzammil. Hei orang berselimut, orang tidur. Kum, bangun. Di waktu malam, sedikit waktu malam. Berapa? Setengahnya atau tambah sedikit atau kurang sedikit. Jangan tidur isya ketemu subuh ya enggak. Maka Rasulullah enggak senang ibu tidur sebelum sholat isya. Enggak senang ngobrol bincang-bincang setelah sholat isya. Ayo kita belajar. Habis sholat isya ya mungkin bercanda sama anak dan macam-macam. Udah selesai. Mau istirahat ya. Udah tidur. Harapannya apa? Bisa bangun akhir malam. Nah kalau tidurnya tengah malam ya nggak mungkin ketemu akhir malam. Taunya siang itu. Hah? Jadi nggak boleh kita sepanjang malam nggak tidur, enggak. Tidur istirahat. Kasih waktu untuk tubuh kita, refresh tubuh kita. Jadi mengatakan 5 azab, kenapa kau siksa dirimu? Padahal puasa loh. Nabi sebut ta'dzibun nafs, menyiksa diri. Sum syahras sabr. Cukup kau puasa di bulan sabar, yaitu bulan Ramadan. Jadi Nabi sebut Ramadan itu syahrus sabr, bulan sabar. Bu, nanti kalau sampai Ramadan berakhir nggak dapat THR, masih sabar nggak Bu? Yakin? Kok di depan doang yang kedengaran? Hah? Belajar sabar. Hah? Ibu kok jujur amat sih Bu? Ustaz katanya nggak ada yang ngasih. Ada ibu, yang ngasih itu Allah. Kalau Allah sudah memberi ibu, nanti dari tangan siapa Allah yang maha tahu. Tega banget ibu nggak ada yang ngasih. Jadi Allah nggak ngasih ibu gitu. Bu, Allah sudah memberi untuk kita apa yang kita butuhkan. Tapi ingat, Allah tak akan selalu memberi untuk kita apa yang kita inginkan. Kebutuhan sudah Allah penuhi. Makanya jangan ngikuti keinginan.
Nggak ada kata sudah, maka kurang syukur. Nggak ada yang bisa memberi aku. Ya Allah, pakainya bagus ya, punya gelang, punya. Nggak ada yang memberi. Nggak syukur banget ya Bu kita Ibu ya. Gitu. Jadi Ramadan bulan sabar. Sabar itu apa Ibu? Hah? Ibu ini sabar nggak sih? Gitu? Ramadan bulan mendidik kita menjadi orang yang sabar. Kata Rasulullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sabru, sabar ialah habsun nafsi anil jazai wa habsul lisani anit tasyakki wat tasakhuti. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sabar ialah menahan diri, habsun nafsi, menahan diri anil jaza, dengan tidak menampakkan kegelisahan hati. Memang kita mungkin gelisah. Kok nggak ada ngasih saya? Mungkin kita jangan ditampakkan. Umpetin itu kegelisahan hati itu. Ya, jangan ditampakkan gelisah hati secara berlebih. Wa habsul lisan anit tasyakki, dan menahan lisan daripada mengeluh. Sabar itu nggak ngeluh, nggak mengekspresikan gelisah dengan perbuatan. Mondar mandir sana sini. Kenapa Ibu? Saya lagi pusing, saya lagi. Kenapa? Saya nggak punya uang. Sama, saya juga nggak punya uang juga. Jadi kalau Ibu lihat orang itu tenang, senyum, bukan berarti nggak punya masalah, nggak ada gelisah hati. Punya masalah. Mungkin hatinya gelisah, tapi dia orang hebat. Kenapa? Sanggup meredam gejolak hati itu dengan tidak menampakkan keluh kesah. Orang keluh kesah itu lemah Ibu. Paling miskin sedunia, seolah enggak, mesti ada lebih susah dari kita. Maka itu takarannya adalah ukur kebutuhan saja. Saya ulang-ulang ya. Bu, kenali siapa diri kita. Kenali siapa kita. Kalimat ini penting karena banyak orang nggak tahu siapa dirinya. Tubuhnya ini, jasadnya ini, perasaannya kayak orang gitu loh. Itu salah Ibu. Jadi kenali siapa dirimu. Ya. Karena banyak, terutama perempuan kali Ibu ya. Badannya ini, Ibu badannya ini, tapi perasaannya, angan-angannya kayak orang lain. Pak, tengok tuh teman mama itu. Nah, istrinya Masya Allah beli ini. Emang kau suaminya siapa sih? Suami itu yang mana? Suamimu itu yang mana? Ono atau ini gitu loh. Jadi harus tahu diri Ibu. Mohon maaf kalau saya salah dalam ungkapan ini. Kenali siapa dirimu. Yang kedua, takarlah kemampuan finansialmu, keuanganmu berapa sih? Hah? Yang ketiga, penuhilah kebutuhanmu. Kebutuhan. Yang keempat, gak usah kelima, 4 saja. Yang keempat, tahanlah keinginanmu. Tahanlah keinginanmu. Kenali siapa dirimu, takar kemampuan keuanganmu, penuhi kebutuhanmu, tahan keinginanmu. Maka akan begitu mudah dan bahagia kau jalani hidupmu. Masya Allah. Jadi sabar harus Ibu belajar. Sabar itu kalau nggak nyaman, kalau nggak enak, orang kaya suruh sabar, ya pasti sabar, mapan dia. Suruh syukur. Ya miskin suruh sabar, jangan syukurin. Jangan kebalik. Jadi Ramadan kata Nabi, syahrus sabar, bulan sabar. Syahrul muasat, bulan yang mendidik kita untuk memekakkan perasaan kita. Ibu, perasaan kita. Muasat itu teposli roro goroso gitu loh Ibu. Bisa menakar perasaan orang. Ibu, sedih gak kita ini Bu kalau mendengar berita ya Bu ya? Di satu wilayah di NTT, Ngada namanya tempat itu, desa itu, Ngada ya. Ada seorang anak SD umur 10 tahun ya Bu ya. Kelas 4 SD, hanya minta uang ibunya 10.000 untuk beli alat tulis sekolah Bu, mama gitu. Qadarullah mamanya itu kan orang miskin, sehingga nggak bisa ngasih uang walaupun hanya 10.000. Tapi kenapa itu kok ngambil keputusan yang memprihatinkan, langsung gantung diri kan Ibu ya? Bunuh diri kan anak itu Bu?
Di pohon itu kan dia gantung tuh, putus asa dia. Yang lebih memperhatinkan dia tulis surat. Ya, kalau bahasa daerah, kalau bahasa Indonesianya, mama nggak usah menangis kalau aku mati. Ya Allah, gara-gara uang 10.000 yang mamanya nggak mampu memberi, anak akhirnya meregang nyawa. Di Sulawesi satu wilayah ibu, keluarga miskin, ibunya malam itu nggak bisa masak nasi, nggak ada beras. Itu anak perempuan, inisiatif mama, aku mau jual tisu saja ya, ke perempatan jalan malam-malam ya. Nanti aku pulang beli bawa beras. Masya Allah, anak itu luar biasa hebatnya, pejuang yang luar biasa ibu. Ya, menawarkan tisu di pinggir jalan, akhirnya terlindas alat berat dan meninggal. Ini di negeri kita ibu. Berita itu pelajaran buat kita. Jadi banyak kemiskinan, banyak kelaparan, orang akhirnya ya nggak harus tahu berbuat apa. Sisi lain coba ibu dengar berita. Ibu kalau jalan ke sana, gitu, ke arah Cilengsi ada perumahan namanya Taman Rahayu ya bu ya. Saya belum ngajar di situ. Taman Rahayu. Memang masuk Bantar Gebang. Ada tempat lahan pembuangan sampah. Nggak resmi, bukannya TPA di Bantar Gebang, bukan. Maka ibu sekali-kali boleh ke sana. Coba tengok. Saya penasaran kemana sih tempat pembuangan sampah Bantar Gebang itu. Kan dekat sama kita, naik motor jangan nyampe. Saya ajak anak saya ke sana. Jangan ke mall mulu bu, ke tempat sampah. Gitu. Oh gunungan sampah, Masya Allah, tinggi sekali bu. Boleh dikunjungi, saya juga pernah ke sana beberapa kali. Saya ajak anak istri saya. Tengok. Ya. Ada warung kopi di atas tumpukan sampah. Itu TPA yang resmi. Ada di Taman Rahayu tadi nggak resmi. Dibuang puluhan karung cacahan uang kertas nilainya 100.000, 50.000. Puluhan karung itu, berapa miliar itu uang itu. Yang membuat kita prihatin setelah dicek oleh BI, itu uang asli bukan uang palsu. Dan bukan BI yang melakukan itu, karena kalau BI memusnahkan uang mungkin sudah lain, nggak begitu caranya. Kita merenung, ini siapa yang bawa uang begitu banyaknya, miliaran, nggak tahu jumlahnya berapa itu, puluhan karung udah dicaca lembut itu, uang asli. Satu sisi orang kelaparan, anak minta 10.000 nggak dikasih mamanya karena nggak punya uang, ini uang dibuang kayak ini. Kita rakyat yang bayar pajak ingin ada investigasi tuntas, siapa yang melakukan ini bu? Atau kesengajaan menghilangkan jejak kejahatan. Hati kita itu rakyat butuh, karena kita kan bayar pajak ibu. Kita tuh bayar pajak, rumah, kendaraan. Ya Allah. Jadi jangan dianggap angin lalu saja gitu loh. Kan ini negara hukum. Orang berbuat jahat, korupsi sekian banyaknya, sanaan kelaparan. Ya Allah, kenapa timpang begini? Ya? Bahkan memilih ikut gabung sama Amerika, Board of Peace. Imamnya, komandannya itu Presiden Amerika. Kalau kita orang Islam, membaca Al-Quran jelas di situ. Allah ingatkan kepada kita, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Siapa yang bisa menasah, menghapus ayat ini? Ini Al-Quran. Allah ngasih tahu kita, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Kau akan mendapati manusia yang paling keras kebencian, permusuhannya kepada beriman adalah Yahudi. Siapa yang meracuni Rasulullah? Yahudi. Perempuan Yahudi meracuni Rasulullah. Yang menyihir Rasulullah siapa? Orang Yahudi. Jahatnya luar biasa. Ya. Udah itu membayar lagi, bukan hanya ikut gabung, membayar. Katanya sampai 17 triliun untuk gabung sama Amerika. Amerika tuh ya memang bosnya Yahudi. Yang nyuplik senjata siapa? Yahudi. Ya mereka itu. Nah kok melok gabung toh Pak? Wargami itu kelaparan ya. Sedih gitu. Kalau boleh nangis kita nangis, sedih bu. Meratapi keadaan seperti ini. Hah? MBG juga begitu ya. Ramadan masih dipaksain. Ya Allah. Saya nggak bicara. Yang penting gini. Ramadan tahun ini bu banyak Allah memberi kita pelajaran. Peristiwa ini membuat kita tuh
terasa kepekaan hati kita, sedih gitu ya. Ya, bencana di mana-mana, belum selesai di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh, di mana-mana, oh bencana Masya Allah gitu. Di Bandung, di mana-mana, banyak musibah Ibu. Ya Allah gitu. Bukan kebetulan Ibu. Kalau Ibu tengok surat Al-Kahfi misalnya ya, di situ ada punya ayat 50 berapa itu. Allah berfirman, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida." Dan kami hancurkan negeri-negeri itu ketika mereka berlaku zalim, dan kami jadikan kehancuran itu waktu yang kami tentukan. Termasuk surat Al-Isra ya, Allah berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan." Dan apabila kami hendak menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha, maka kami ingatkan, perintahkan siapa? Mutrafiha. Mutrafun itu al-mutanaimun. Orang hidup penuh dengan kemewahan, berlimpah harta, memegang kekuasaan. Diingatkan, jangan berlaku zalim, jangan semena-mena. Fafasaku fi, namanya mereka fasik, nggak menghiraukan itu semua. Fahaqqa 'alaihal qaul, kata Allah, maka berlakulah ketentuan kami atas negeri itu. Fadammarnatan, kami hancurkan sehancur-hancurnya negeri itu. Masya Allah, tanah gerak ya, daripada Sari Tegal terus sampai sana ke Selawi, kemana Jogja juga tanah gerak. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi bukan by accident ya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan semua bencana ya, peristiwa di alam ini merupakan uraian apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man asallaha faqad afsala fil ardi. Siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, dia telah merusak di bumi ini. Fa inna salaha ya ad-dunya bi ta'atihi. Karena kemaslahatan hidup di dunia ini dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Masya Allah. Jadi Ramadan merupakan syahrul al-muwasat, bulan yang mendidik kita menjadi orang yang mengasah kepekaan hati. Ya. Syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Ini hadis Nabi, Bu. Ramadan itu bulan yang Allah tambah untuk orang beriman rizkinya. Ditambah rizki. Pasti tambah rizki. Persoalannya adalah kita suka mengidentikan rizki itu dengan uang, dengan harta. Itu masalah kita. Rizkun itu maknanya ataun pemberian. Ya. Rizkun itu secara bahasa artinya ataun pemberian. Gak harus berupa harta. Kan kita suka salah persepsi ya, Bu. Coba Ibu renungkan. Ketika Ibu berdoa, Ibu mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikan untuk kami dalam kehidupan ini hasanah. Menurut Ibu hasanah itu apa sih? Identik dengan apa? Iya, kebaikan itu apa? Kalau saya sehat, berarti hasanah. Kalau saya kaya, hasanah. Saya tinggal di rumah megah, hasanah. Padahal hasanah itu baik, itu menurut Allah, bukan menurut kita. Coba Ibu renungkan. Ibu kan kita suka mengucapkan ya, raditu billahi Rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku. Renungannya begini, Ibu. Kapan kau ridho kepada Allah sebagai Rabbmu? Kapan? Mungkin perasaan kita mengatakan, ya kalau saya sehat, saya kaya. Kita balik, kalau Allah takdirin kau sakit dan miskin, masih ridho kepada Allah? Masih ridho, Ibu? Kok gak ada jawabannya? Rasulullah mengajarkan kepada kita, ridha itu bukan ketika sesuai dengan keinginan kita. Rasulullah mengatakan, qad aflaha man aslama.
Sungguh beruntung orang yang berserah diri kepada Allah, menerima semua ketentuan Allah. Coba kita belajar dari Nabi Ayub alaihissalam, ibu. Nabi Ayub semula kaya, berlimpah harta, anaknya banyak, istrinya juga demikian. Akhirnya beliau qadarullah sakit. Sakit, ibu. Sampai dikucilkan oleh kaumnya di tempat dekat dengan tempat sampah ini. Dan Allah puji Nabi Ayub dengan sabarnya itu. Allah berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyadh dhurru anta arhamur rahimin. Dan sebutkanlah tentang Ayub, hamba Allah itu Ayub, ketika dia berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Ayub? Anni masaniyadh dhurru, ya Allah, ya Rabb, aku sakit dan Kau Maha penyayang. Itu punya ayatnya. Inni masaniyadh dhurru anta arhamur rahimin. Aku sakit dan Kau Maha penyayang. Apa maknanya? Nabi Ayub sadar betul sakit yang beliau idap, beliau rasakan, alami itu atas kehendak dan kuasa Allah. Dan Allah Maha Penyayang. Artinya, ya Allah, andai sakitku ini yang merupakan takdir dan kehendak-Mu sebagai tanda kasih sayang-Mu, aku ridho. Aku ridho. Maka nggak ada kalimat ishfini, sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan, biar aku. Enggak. Saya merenung, kok bisa ya Nabi begitu ya? Ya Allah, aku sakit ini ketentuan-Mu untukku dan Kau Maha Penyayang. Artinya, kalau sakit ini tanda sayang kepada aku, terima, aku ridho. Renungan kita, Allah sembuhkan, Allah sembuhkan. Walau nggak minta disembuhkan. Karena Allah itu fa'alun lima yurid. Berbuat apa yang Allah kehendaki, bukan kehendak kita. Ayo kita belajar pasrah dan menerima semua ketentuan Allah. Karena nggak ada yang buruk bagi Allah. Jadi, kata Nabi, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung, berbahagia. Falah itu beruntung. Man aslama, orang yang berserah diri kepada Allah, menerima semua ketentuan Allah. Yang kedua, waruziqo kafafan. Dan yang diberi Allah sifat cukup, merasa cukup. Ayo belajar merasa cukup ini. Merasa cukup. Umar mengatakan, wajadna khair aishin bis sabar. Hidup itu sederhana dengan sabar. Nggak nyaman, ya udah, nggak apa-apa, hadapi kenyataan. Saya susah, saya nggak punya, hadapi. Jangan ekspresif begitu. Belajar merasa cukup. Kenapa, Ibu? Karena kalau kita merasa cukup dengan apa yang ada, kita bisa bersyukur, dan syukur merupakan sebab Allah tambah rizkinya untuk kita, gitu loh. Apal kok ayatnya? La in syakartum la zidanakum. Gak mungkin kita syukur kalau gak merasa cukup. Habis ngaji kita, habis ini kita pulang. Coba tengok apa yang di rumah kita, Ibu. Belajar merasa cukup. Caranya bandingkan orang lebih rendah dari kita, urusan dunia. Ya Allah, rumahku bocor. Ya gak apa, pada orang gak punya rumah kok. Hah? Ya Allah, masih banyak bisa disyukuri. Jangan mengeluh. Jadi merasa cukup, Allah tambah. Dan yang ketiga, wa qanna'allahu mimma atau Allah berikan sifat qanaah, ridho dan rela dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka saya suka menasihati diri saya sendiri, Ibu. Andai Allah tidak memberimu apapun, ya, kecuali hanya gerak nafas saja, maka cukup itu nikmat Allah yang patut kau syukuri. Enggak punya apa-apa, hanya bernafas doang. Syukur itu. Kenapa? Gimana cara membandingkannya? Kalau orang punya rumah megah, kendaraan mewah, duitnya banyak, tapi satu nikmat Allah hilangkan itu nafas. Yang gak ada gunanya semua. Sudah bernafas, sehat, duitnya banyak, kurang apa? Gitu. Kurang syukur, bukan kurang harta, kurang syukur. Ya, kita ini kurang syukur. Lalu Ramadan ini kesempatan introspeksi diri, evaluasi. Ya, kontrol diri kita, Ibu perhatikan ya Allah. Ya, terlalu banyak nikmat Allah yang kita belum syukuri sebetulnya, tapi Allah tunggu kita bersyukur ini. Lalu Ramadan kesempatan kita introspeksi diri, Ibu, muhasabah gitu. Jadi Ramadan kata Nabi, syahrun yazdadu fi rizqul mu'min, bulan yang Allah tambah rizkinya untuk orang beriman. Rezeki itu banyak. Maka dalam doa kita mengucapkan, Rabbi zidni ilma warzuqni
Fahman ya, bukan malan ya, bukan harta ya. Kan begitu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu, warzuqni fama. Warzuqni. Berikan aku rezeki apa? Pemahaman yang baik terhadap agamamu. Jadi nggak identik dengan harta sebetulnya Ibu. Rezeki itu. Cuman sudut pandang kita yang suka keliru dan salah. Fitunya khasana, apaan khasana nggak punya rumah, masih ngontrak ya enggak? Khasana kalau rumahnya bagus, megah, enggak selamanya seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian? Wastaksiru fihi min arba'i khisal. Maka perbanyaklah oleh kalian di bulan Ramadan ini 4 sifat atau 4 amalan. Khaslataini turduna bihima rabbakum. Ada 2 amalan yang Allah ridho dengan amal itu untuk kalian. Allah ridho kita dengan 2 amalan itu. Khaslataini turduna bihima rabbakum. 2 amalan yang Allah ridho kalian dengan 2 amal itu. Wa khaslataini la ghina bikum anhuma. Dan ada 2 amalan, 2 sifat yang kalian butuh itu. Nah, Nabi jelaskan kemudian, ammal khaslatani allatani turduna bima rabbakum. Adapun 2 amalan yang Allah ridho kalian dengannya adalah fasyahadatu alla ilaha illallah. Banyak-banyak mengucap syahadat la ilaha illallah. Kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat ikhlas. Perbanyak Ibu kita baca la ilaha illallah. Kan itu Rasulullah mengatakan afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama aku ucap dan diucap para nabi sebelum adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan subhanallah Ibu, Nabi Musa itu pernah loh minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbi 'allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan untukku satu kalimat, sesuatu yang dengan aku selalu mengingatmu ya Allah, dan mintanya kepadamu. Allah mengatakan kepada Musa, Qul la ilaha illallah. Katakan Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa menjawab, Ya Rabb, kullu ibadika yakuluna. Ya Allah, bukankah semua hambamu mengucap kalimat itu? Artinya Nabi Musa ingin mendapatkan maqam atau manzil lebih tinggi dari siapapun. Allah mengatakan, Ya Musa, Lau anna samawati sab' wa amiruhunna ghairi. Andai 7 lapis langit berikut isi dan penghuninya. Wal aradina sab' ditambah dengan 7 lapis bumi dan isinya. Fi kifah diletakkan 1 daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifah. Sedangkan kalimat lain di sisi lain ditimbang keduanya itu. Allah mengatakan malat bihinna la ilaha illallah. Maka begitu terasa beratnya kalimat la ilaha illallah. Maka banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalimat ikhlas itu. Dan maka itu merupakan kunci surga kata Nabi. Nabi pernah ditanya Ibu, Ya Rasulullah ma miftahul jannah. Apa itu kunci surga ya Rasulullah? Beliau mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi perlu dijelaskan. Maka Imam Wahab bin Munabbih menjelaskan hadis itu. Imam Wahab bin Munabbih ditanya, Alaysa miftahul jannati la ilaha illallah? Bukankah kunci surga itu mengucap la ilaha illallah? Beliau mengatakan, na'am, benar. Itu ucapan Nabi. Walakin ma miftahun illa walau asnan. Tapi ingat, tidak ada satu kunci pun melainkan ada geriginya. Ada geriginya. Kunci yang lalu dulu kan begitu, kunci ada geriginya ini, atau motifnya. Idza ji'ta bimiftahin lahu asnanun futiha lakal bab. Kalau kau datang membawa kunci ada geriginya, akan terbuka. Kalau tidak, tidak. Jangankan yang polos gak ada geriginya, beda gerigi saja nggak bisa kebuka. Ibu lupa taruh kunci, pinjam sama tetangga, sama-sama kunci. Ya gak, beda kuncinya. Nggak masuk, nggak kebuka ini. Masya Allah. Ngucapin la ilallah juga demikian. Ada konsekuensinya. Kita puasa Ramadan, sholat 5 waktu. Itu merupakan muqtadah syahadatain. Konsekuensi kalimat la ilaha illallah.
Bukan sekedar diucapkan dan selesai, tidak. Maka Imam Al-Qurtubi menasihati kita, la yakfi mujarradut talaffuz bisyahadatain. Tak cukup orang sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadah, enggak cukup. Balla budda min iqanil qalbi an ma'aniyah, tapi wajib siapapun mengucap la ilaha illallah harus membuat hatinya mengerti maknanya apa, menunjukkan apa. Nah, gitu. Jadi banyak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang kedua, yaitu amalan yang Allah ridhai kita adalah wa tastaghfirunahu. Perbanyak membaca istighfar. Hanya baca istighfar di bulan Ramadan ini, Bu. Minimal kita mengucapkan astaghfirullah. Atau lebih sempurna sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ucap di sana hati mengerti. Bu, istighfar itu dahsyatnya luar biasa, Ibu. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ya ibna Adam, hai anak manusia, hai anak Adam, lau balagha dzunubuka ananas sama, andai dosamu, salahmu bertumpuk mencapai langit tingginya, summa astaghfartani, kamu mengucap istighfar, ghafartu laka ala ma kana fika wal ubal, aku ampuni semua dosamu. Istighfar menggugurkan dosa dengan syarat, mohon diingat, istighfar itu pernyataan sikap bahwa saya sudah meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, saya sudah menyesalinya. Yang ketiga, nggak akan saya ulangi. Baru beristighfar. Bukan sekedar istighfarnya, kalimatnya, tidak. Jangan Ibu berpikir dengan astagfirullah sudah selesai. Enggak. Itu pernyataan sikap bahwa kita sudah meninggalkan perbuatan dosa itu. Sudah menyesal dan tidak mengulang lagi. Baru benar itu istighfar. Maka Ali bin Abi Thalib habis sholat, tengok orang bangkit dari tempat duduknya, tempat sholatnya itu, sambil mengucap lisannya, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, aku minta ampun dan bertobat. Dia pergi. Apa Ali mengatakan? Ya hadha, hei fulan, inna sur'atal lisan bil istighfar taubatul kadzabin. Sekedar mengucap istighfar dengan lisan tanpa diikuti tadi, meninggalkan perbuatan dosa, menyesalinya dan tidak mengulangi, itu tobatnya pembohong. Kalau kau menganggap sekedar mengucap istighfar itu tobat, fataubatuka tahtaju ila taubah. Kamu butuh tobat yang lain, bukan itu tobat. Jadi dua sifat, dua amal yang Allah ridho kita adalah banyak mengucapkan la ilaha illallah dan banyak istighfar. Ya, sambil mengontrol amal perbuatan kita. Ramadan kesempatan Ibu, banyak waktu introspeksi diri. Adapun dua amal yang kau butuh, keduanya adalah amal latani la ghina bikum anhuma, yang kau butuhkan itu dua. Pertama, tas'alunallahu al-jannata, mintalah kepada Allah surga. Kau butuh itu, kata Nabi. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, idza sa'altumullaha al-jannah, kalau kau minta Allah surga, fas'alu al-firdaus, minta surga firdaus. Fa innahu a'laha wa awsatuha. Firdaus itu surga yang paling tinggi, yang paling bagus, kata Nabi. Jadi boleh minta surga, Ibu. Yang kedua yang kita butuhkan adalah wa ta'udzunahu minan nar, minta perlindungan dari azab neraka. Kita butuh itu. Dan boleh dan harus kita lakukan. Bahkan Rasulullah melihat orang sedang sholat, habis sholat ditanya, kaifa taqulu fis shalah? Apa yang kau baca, apa yang kau minta dalam sholatmu? Laki-laki itu mengatakan, atasyahhadu wa aqul. Aku membaca tasyahud akhir sebelum salam ya Rasulullah, dan membaca Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta dengan rahmatmu akan surgamu dan jauhkan adab nerakamu. Itu aku baca ya Rasulullah, aku minta itu ya Rasulullah. Wala ukhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Walaupun doaku itu tidak seindah dan sesempurna doamu ya Rasulullah.
dan tidak pula doa Mu'adz bin Jabal. Apa Nabi mengatakan? Haulaha nudandinu, seputar itulah kita harus mengulang-ulang permintaan. Itu. Minta dijauhkan Allah dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena itu ukuran keberhasilan ibu. Terakhir yang ingin saya sampaikan, itu ukuran keberhasilan. Ramadan mengantar kita meraih keberhasilan. Ibu tengok surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, ya, di pertengahan itu ada kalimat faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Pertengahan ayat. Allah berfirman, faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu ibu. Diselamatkan Allah dari azab neraka, masuk surga. Ramadan momentum untuk mendapatkan itu. Sehingga dengan demikian apa yang kita simpulkan? Ramadan bagi kita ibu, apakah itu merupakan satu harapan atau sekedar angan-angan? Kalau nggak melakukan itu semua, itu hanya angan-angan, bukan harapan. Jadi target kita adalah itu tadi. Ya, itu tadi kata Rasulullah, diperoleh ampunan dari Allah. Gitu. Sementara ini ibu yang bisa kita antarkan, mudah-mudahan cukup membuat kita merenung dan bersyukur nikmat Allah luar biasa ketemu dengan Ramadan ibu. Cuman itu tadi, isi apa Ramadan ini gitu Bu. Jadi jangan tahu itu mulu. Nah kemarin sebelum Ramadan beli baju. Tahu sini nanti kalau jelang akhir Ramadan mahal-mahal baju. Kemarin udah beli. Nah, jadi kita lebih fokus Ramadan dalam nuansa ibadah yang Bu ya, seperti Rasul lakukan. Sementara ini yang bisa kita antarkan mudah-mudahan bermanfaat. Dan dari apa yang kita sampaikan Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan atau sampaikan, dipersilahkan. Di-on-kan Ibu, ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustaz, tadi amalan Lailatul Qadar di penghujung 10 akhir itu kan kita biasanya tadi mudik kerja, sementara kita itu ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu, tetapi kita juga tetap birrul walidain gitu. Ya, jadi kita silaturahmi kampung halaman, terutama kita masih ada orang tua kita. Nah, apakah ketika kita dalam perjalanan itu termasuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Iya. Nah, barakallahu fiik. Harapan ialah pertanyaan Ibu sama dengan pertanyaan. Kan Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, ya berjamaah di masjid, kemudian duduk di tempat sholatnya itu, membaca Al-Quran, zikir, sampai terbit matahari. Lantas dia sholat 2 rakaat, sholat syuruk atau tuluk ya Bu ya. Itu fadilahnya sama dengan haji dan umrah. Ta'dilu hajatan umratan tamatan. Sempurna seperti haji dan umrah. Orang bertanya, Ustaz, kalau ibu-ibu kan nggak harus ke masjid, bisa nggak? Habis sholat subuh, saya tetap duduk di tempat sholat saya. Sampai terbit matahari saya sholat. Berharaplah. Gitu. Tapi contohnya seperti itu Rasulullah gitu ya. Rasulullah menyebut Lailatul Qadar itu dengan i'tikaf. Bukan yang pulang kampung. Ibu nggak usah bantu. Rumah Nabi pulang kampung kemana? Rumahnya di situ sebelah masjid. Ya tetap gitulah ya. Jadi upayakan. Tapi tetap berharap mudah-mudahan walaupun kejebak macet ya di tol, Ibu baca Al-Quran atau mudah-mudahan nggak ngurangi kemuliaan Allah untuk kita lah. Tapi kalau itu kan bicara tentang al-ijzaiyah. Dapat atau tidak, cukup atau tidak. Tapi kalau al-afdholiyah, keutamaan, nah jelas jawabannya. Kalau Ibu tanya, Ustaz,
Mana lebih utama untuk menjemput Lailatul Qadar, itikaf atau pulang kampung? Ya pasti lebih utama itikaf dong. Itikaf. Itu sunnah Nabi, begitu petunjuknya. Itikafnya di kampung ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat di kampung nggak apa-apa. Ya. Artinya itu tadi ya, upayakan tetap maksimal. Bukan karena nggak mau kita, karena qadarullah seperti itu, saya harus pulang sekarang. Ibu saya begini-gini ya sudah nggak apa-apa. Min bab birrul walidain, insyaallah nggak ada masalah. Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ibu? Monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan. Biasanya kalau udah pulang, tadi sebenarnya mau tanya loh saya gitu. Ya udah tanya aja sebelum pulang makanya gitu. Monggo Bu, silakan yang mau tanya. Kalaupun diperlukan ditanyakan. Cukup Ibu? Ibu sudah kemas-kemas rupanya Ibu ya. Monggo Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau ada kondisi orang tua saya makan salah aja. Ya. Ya. Masing-masing orang bisa menakar, mengukur kemampuan dia. Yang pasti begini, ada kaidah mengatakan begini Bu, idza ta'aradal mafsadatani, kalau muncul dua kemafsadatan, dua kemudaratan, saya puasa, saya sakit ini. Tapi kalau puasa saya kehilangan momentum Ramadan. Nah, takar mana lebih berat mudaratnya, hindari. Lakukan lebih kecil. Termasuk anak-anak kita, saya juga punya cucu laki-laki itu sulit banget diajak makan, itu sulit Bu. Nah ini masuk Ramadan, kata anak saya, nggak Ramadan susah makan, kalau Ramadan boleh bisa lah puasa. Ya, mudah-mudahan, ya. Jadi lakukan sesuatu yang memang nggak menimbulkan mudarat. Kalau sampai mudarat jangan. Udah sepuh, memang nggak suka makan ya sekadarnya. Puasa, oke puasa. Nggak ada mudarat, nggak, tetap sehat, lebih bagus puasa memang. Maksudnya kalau ada sampai timbul mudarat, bahaya itu dilarang Ibu. Ya, dilarang gitu. Jadi masing-masing kita bisa menakar mampu atau tidak. Oh, saya tidak mampu karena saya hamil, saya menyusui kata Ibu, ya sudah, itu rukhsah gitu. Ya. Tapi kalau nggak ada rukhsah, sengaja nggak puasa Ibu, diganti 1 tahun penuh puasa nggak bisa diqadha itu. Masya Allah. Gitu. Mari kita nikmati puasa seperti ini. Bahkan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, orang yang berpuasa macam kita pagi ini harus merasakan mararatul ju', perih dan pahitnya lapar. Gak boleh, gak usah dihilangkan, gak usah dipalingkan. Biasanya udah sarapan terus, sekarang sebelum kayaknya masih ada lah stok sahur tadi. Nanti jam 2, jam 3 lapar, perih, gak apa-apa rasakan itu. Gak boleh dipalingkan Ibu. Jalan-jalannya biar nggak ngerasa lapar. Nggak boleh, harus lapar. Atau minum suplemen supaya nggak lapar 12 jam. Nggak boleh. Ya. Apa hikmahnya? Ya Allah, tadi aku sahur dan akan makan nanti maghrib. Begini rasanya, lunglai, lemes, nggak enak. Ada orang miskin berani nggak ada yang makan, kayak apa sih rasanya? Jadi muncul rasa pekat tadi loh Bu. Al-muasat ini. Bisa meraba perasaan orang lain. Ya. Masya Allah. Gitu. Gitu Bu ya. Jadi nanti ditimbang kira-kira mudar atau tidak kalau puasa. Kalau beliau mengatakan, oh saya repot kalau puasa, saya harus minum obat, saya harus begini, ya sudah tinggalkan. Mampu kodok, nggak mampu, bayar fidyah. Ya, orang sudah lanjut usia kadang susah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Memang bertanya, memang kadang lebih susah Ibu daripada menjawab ya Bu ya. Atau kita balik saja, saya tanya Ibu jawab gitu loh. Boleh. Apa Ustaz tanya lah, saya jawab. Boleh gitu kali-kali ini. Enggak ada. Ini tadi membahas mengaku bukan ketidaksesuaiannya kapan. Nah,
kita muncul sering ada ucapan atau hal-hal ini. Saya menyampaikan gitu, tapi untuk pribadi saya ini belum bisa mengamalkan juga sesuatu yang memang kita yakini itu kebaikan. Itu gimana? Saya menyampaikan barangkali orang lain bisa meneguhkan dapat pahala gitu. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ada ulama mengatakan apa yang amar ma'ruf itu mutlak, harus dia kerjakan. Gak mungkin dia memerintahkan satu perintah dia gak lakukan. Ada ancaman Allah. Atau gak mungkin dia melarang sementara dilakukan. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu, ya, seperti misalnya bapak nyuruh orang infak sedekah. Kenapa? Saya nggak mampu. Bukankah saya nggak mau gitu? Kalau kita hanya nyuruh tapi kita nggak, karena kita nggak mau, karena firman Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Pantaskah kau menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, sedangkan kau lupa untuk melakukannya? Kau baca Alkitab, apa kamu nggak punya pikiran? Jadi kalau kita berbuat baik itu kita nikmati kebaikan, merasakan nikmatnya kebaikan itu, dan kita ajak orang berbuat seperti kita lakukan. Bukan hanya ngajak-ngajak, enggak. Tidak satu perintah yang Allah perintahkan, Rasulullah pertama mengerjakan perintah itu, baru ngajak umatnya. Tidak ada satu larangan yang Allah sampaikan, Nabi pertama meninggal larangan itu. Harus begitu. Tapi kalau hanya sekedar narasi, ngomong tapi itu namanya nifak, nggak boleh. Ya. Bahkan dalam surat As-Saff Allah tegur kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan enggak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah atas dirimu kalau kamu bisa mengatakan tanpa kau lakukan. Kita tidak melakukan karena ketidakmampuan, bukan karena ketidakmauan. Enggak mampu. Ah, ibu sedekah. Memang bapak sedekah. Saya nggak punya uang, ibu. Ya untuk sedekah nggak ada masalah. Bukan karena nggak mau. Nah, jadilah orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, ya, atau meninggalkan keburukan. Kita contohnya ada begitu. Jangan hanya nyuruh, apalagi mendidik anak, ibu. Rasulullah mengatakan laisal khobaru kal mu'ayyana. Ya, mendengar itu nggak sama dengan melihat. Anak nggak usah banyak disuruh dengar. Sholat, sholat. Tapi nggak pernah lihat ibunya sholat, nggak pernah lihat ayah sholat ke masjid, nggak akan bisa begitu itu. Metode yang paling bagus itu contoh. Bapak sudah pakai kain sarung mau ke masjid, ayo sayang ikut ke masjid. Itu namanya mendidik, keteladanan. Bukan anak suruh ke masjid, bapak nggak ke masjid, nanti bapak nyusul, sampai komat nggak berangkat itu bapak. Nggak benar mendidik begitu tuh, ya. Harus kita dulu dalam kebaikan kita kerjakan, dalam keburukan kita tinggalkan, ya. Nyuruh anaknya beli rokok. Anak kan mikir, bapak kok sering aku nyuruh beli rokok, enak kalian, tak coba, pasti begitu anak itu. Bapaknya seneng ngaji, seneng baca Al-Quran. Anak, bapak kok seneng ngaji, enak kalian. Anak lihat kita, ibu, belajar dari kita. Jadi sadar nggak sadar amal perbuatan kita dicontoh anak kita, ibu. Harapan kita yang buruk jangan nurun ya, bu, ya. Yang baik-baik saya nurun ke anak kita. Malah jelek sifat kita nurun lagi. Jangan ditularkan ke anak kita, ibu. Taunya anak kita tuh, oh ibunya, bapaknya malaikat lah, sempurna, pada yang enggak. Ya banyak salah, maka banyak istighfar tadi, ibu. Banyak istighfar, gitu. Minta ampun kepada Allah. Gitu. Ini bapak dan ibu yang bisa kita antarkan. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah rahmat untuk kita semua di bulan yang penuh berkah ini. Meraih kemuliaan di bulan yang penuh keberkahan. Nas'alullah afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.